Hello mate, apa kabar kamu? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketemu lagi di Cinemate 9, di mana kamu bisa temukan alur cerita film-film terbaik di dunia tanpa harus nonton film aslinya dengan durasi yang panjang. Sebelum lanjut, tetap support channel ini ya dengan klik tombol subscribe, juga bantu share dan komen biar lebih rame dan semangat. Kali ini kita akan membahas film yang tayang bulan Juni 2025, yaitu Ice Road Vengeance. Film ini merupakan sequel kedua dari film pertamanya berjudul Ice Road. Dengan bintang utamanya masih Liam Neeson sebagai Mike McCann. Langsung saja kita simak ceritanya. Film dibuka dengan adegan Mike McCann yang sedang memanjat tebing untuk menghilangkan luka dan kesedihan atas meninggalnya sang adik di medan perang sebagai tentara. Di tengah ia mencoba keras memanjat dinding, tiba-tiba akhirnya ia pun nekat melepas semua pengaman yang menempel di tubuhnya. Dan ia melakukan free climbing tanpa pengaman dan akhirnya ia pun berhasil menaklukkan tebing tersebut. Keesokan harinya ia menemui psikiaternya untuk berkonsultasi tentang masalah kejiwaan yang ia hadapi beberapa hari selepas kematian adiknya. Namun ia tidak mau menerima resep obat yang diberikan psikiater tersebut. Saat ia berada di rumah dan beberes rumah adiknya, ia menemukan surat wasiat adiknya yang menginginkan abu jenazahnya ditabur di puncak Everest. I'd be cremated and that my ashes be scattered on Mount Everest. Karena itu, Mike memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak Everest dengan misi menabur abu jenazah tersebut. What is this? My dead brother. Sementara itu di belahan bumi yang lain di wilayah Kodari, ada konflik masyarakat bersama tokoh oposisi Ganesh Rai menentang mega proyek bendungan PLTA yang didorong industrialis korup bernama Rudra Yes. Rudra akan mengalihfungsikan sungai sebagai sumber kehidupan warga menjadi bendungan. Salah satu aksi intimidasi yang dilakukan Rudra Yes berujung kematian ayah Ganesh Rai, seorang tokoh yang paling berpengaruh di Kodari. Vijay, putra Ganesh yang mengetahui peristiwa tersebut, memberitahukan berita kecelakaan kakeknya kepada ayahnya. Vijay menyadari bahwa ayahnya akan jadi target berikutnya. Untuk keselamatannya, Vijay menyembunyikan ayahnya di kabin terpencil di kawasan Annapurna Highlands. Setelah mendarat di Kathmandu, Mike bertemu dengan pemandunya Dani Yang Cheng, seorang perempuan Asia mantan tentara yang akan berpetualang menemani Mike. Mereka naik bus wisata Kiwi Express yang dikemudikan sopir Australia bernama Spike menuju jalur pegunungan sempit berserakan jurang yang dijuluki Road to the Sky. Di bus yang sama ada Profesor Evan Meyers dan putrinya Star serta beberapa penumpang lain. Rencana Mike sederhana, menempuh rute darat, tiba di kaki Everest, lalu melanjutkan pendakian untuk menabur abu Gurti adiknya. Understood. See you soon. You travel safe, my son. Di tengah perjalanan, Vijay akhirnya naik ke Kiwi Express. Dua Algojo Rudra, Jit, dan Yuk membajak bus untuk menculiknya. Dalam kekacauan ruang sempit, Mike dan Dani mencoba melawan. Mike menyabotase ban agar bus berhenti di Kodari. Yuk tewas di tangan Mike, sementara Jit berhasil dilumpuhkan. Akhirnya muncul perwira Shankar,
polisi yang tampak hendak menolong, tapi sebenarnya dia berada di kubu Rudra. Vijay dibawa ke sebuah gedung, dan bus mengalami kerusakan pada as roda. Mike yang memiliki keterampilan teknik pun membantu memperbaiki. Sementara penumpang yang lain berpindah ke bus penjemputan lainnya. Profesor Myers mencium gelagat mencurigakan dari para polisi tersebut. Akhirnya Danny, Mike ikut serta menyusup dan menyelidiki. Ternyata benar dugaannya bahwa Vijay tengah disiksa. Rudra memaksa Vijay untuk memberitahu lokasi persembunyian ayahnya. Myers mengancam bahwa ia akan menyebarkan berita ini ke PBB sebagai pelanggaran HAM. Rudra akhirnya membunuh Myers. Mike dan Danny berhasil menyelamatkan Vijay, akan tetapi Mike dan Spike terluka. Spike yang terluka tembak meminta untuk diturunkan di pinggir jalan karena dia tidak ingin mati di dalam busnya. Dia meminta dipersenjatai AK-12 untuk menghambat kejaran Rudra. Aksi pengorbanan Spike memberi jeda bagi Mike, Danny, Star, dan Vijay untuk terus melaju melewati turunan ekstrim dan jalan bergelombang yang berisiko longsor. Check. Set the rate of descent. Get in. Release the brake. Check, piece of pie. What are we gonna do? I don't know. Hang on! Bus mereka oleng dan rusak lagi. Ketika Mike melihat ke dasar jurang banyak bangkai truk dan bus di bawah. Dia pun mencari ide untuk mencari pengganti as roda yang bisa digunakan. Akhirnya mereka berhasil memperbaiki dan melanjutkan perjalanan. Rombongan Rudra pun semakin mendekat, namun Rudra harus memperbaiki mesin katrol yang rusak untuk menuruni tebing tersebut. Rudra yang memiliki HP Vijay mencoba mengirim SMS ke ayahnya dan berpura-pura lupa tentang lokasi ayahnya. Ayah Vijay mengetahui bahwa pesan itu bukanlah Vijay yang mengirim, karena mereka berdua telah memiliki kesepakatan menggunakan emoticon tertentu dalam penulisan pesan satu sama lain. Lalu ayah Vijay memberikan petunjuk ke rumah yang telah dipasang jebakan. Akhirnya mereka pun sampai di tempat persembunyian Ganesh Rai. Namun Mike tak bisa lagi menyembunyikan luka tembak yang ia derita, dan dia pun pingsan. Danny dan Ganesh mencoba menolong dan mengeluarkan peluru yang bersarang di perut Mike dengan peralatan operasi seadanya. Malam harinya pasukan Rudra telah mengetahui persembunyian Ganesh, dan saat mencoba melukai Star, setelah kejadian itu, Danny mengajarkan bela diri sederhana kepada Star supaya dia bisa menjaga dirinya sendiri suatu saat nanti. Pagi harinya kondisi Mike sudah membaik dan mereka berencana melanjutkan perjalanan untuk menuju perbatasan Cina dengan menyeberangi jurang sungai dengan menggunakan kren tua untuk memindahkan bus mereka. Saat hendak melakukan penyeberangan, gerombolan Rudra mulai mendekat dan melakukan serangan. Ganesh yang mengoperasikan kren tersebut meminta Vijay dan yang lain untuk menyeberang. Sementara Ganesh berusaha menghambat gerombolan Rudra dengan senapan yang dimilikinya. Namun pada akhirnya, saat bus mereka menggantung di tengah-tengah jurang, pasukan Rudra mencoba membalikan kren tersebut. Namun Mike berusaha melumpuhkan anak buah Rudra, dan Danny menembak drum bensin dan meledakkan ruang kontrol tersebut. Akhirnya mereka bisa menyeberang dan lolos. Pasukan Rudra terus mengejar dan berusaha sekeras mungkin menggagalkan bus tersebut untuk memasuki terowongan perbatasan wilayah Cina. There he is. What's he doing? Dynamite.
Pertarungan brutal pun terjadi dalam bus. Namun pada akhirnya mereka berdua mampu dilumpuhkan dan terjatuh ke dalam jurang. Tinggal satu lagi masalah mereka, Rudra, yang akhirnya Mike mendorong mobilnya jatuh ke dalam jurang dan meledak. Those in favor, say aye. Aye. Itulah cerita dari film Ice Road Vengeance. Semoga kamu terhibur. Tulis komen kalian mengenai film ini ya. See you mate.